Ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi dari yang lalu untuk kelas 12 IPA, yaitu hari ini kita akan membahas materi tentang kenaikan titik didih larutan, gitu ya. Seperti biasa kita akan membahas soal dan cara penyelesaiannya, gitu ya. Sehingga dari video ini kalian bisa melihat bagaimana cara mengerjakan soal-soal tentang kenaikan titik didih larutan, gitu ya. Mulai dari soal yang sederhana sampai soal yang level sulit, gitu ya. Baik, sambil belajar silakan disaksikan video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa membantu kalian, terutama siswa kelas 12 untuk mempermudah belajarnya. Oke, baik kita mulai. Nah, untuk soal yang pertama, sebanyak 18 gram CONH22 kali, itu ya, atau ini dikenalnya dengan nama urea, dilarutkan dalam 100 gram air dengan KB 0,52. Yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih larutan urea. Perhatikan kalimatnya ada kata kenaikan titik didih, gitu ya. Oke, baik, seperti biasa kita tulis terlebih dahulu apa yang diketahui pada soal tersebut, gitu ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui adalah urea, sifatnya adalah non-elektrolit, gitu ya. Jadi sebagian harus sudah hafal untuk kelas 12 bahwa urea itu rumusnya adalah CO, ya, C besar O besar, NH2 dalam kurung 2 kali. Oke. Kemudian masanya urea 18 gram. Kemudian MR-nya adalah 60. Ya, kalian bisa hitung dari sini. Ya, di sini sudah saya berikan AR-nya. Gitu ya. Kemudian massa airnya adalah 100 gram. Ya, ada kalimat dalam 100 gram air. Oke. Kemudian KB-nya 0,52 sesuai yang ada di soal. Nah, yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih ya atau delta TB. Oke, berarti karena zatnya non elektrolit berarti tidak pakai I. Sehingga rumusnya langsung seperti ini. Delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P dikalikan KB. Oke, sehingga tinggal kita masukkan. Gramnya adalah 18, MR-nya adalah 60, 1000-nya tetap di atas, P-nya 100. Ya, karena airnya cuma 100 gram. Baru dikalikan 0,52. Ya, nah maka kenaikannya adalah sebesar 1,56 derajat Celcius. Itu ya. Perhatikan yang ditanyakan adalah kenaikan. Oke, berarti hanya di delta TB-nya saja. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Saya lanjutkan soal tipe yang kedua. Oke. Sebanyak 18 gram glukosa dengan MR 180 dilarutkan dalam 500 gram air dengan KB 0,52. Yang ditanyakan, perhatikan di sini titik didih larutan tersebut. Ya, di sini ada kata titik didih, tidak ada kata kenaikannya ya. Nah, awas, kadangkala banyak siswa tertipunya di sini, gitu ya. Baik, seperti tadi kita tulis terlebih dahulu, glukosa, karena zatnya glukosa, sifatnya adalah non-elektrolit. Kemudian masanya 18 gram, kita tulis dulu. Kemudian MR-nya 180. Kemudian massa airnya 500. Kemudian KB airnya 0,52. Nah, yang ditanyakan adalah TB dari larutan. Ya, titik didih larutan. Oke, baik. Sebelum mencari TB larutan, maka kita cari delta TB-nya dulu. Gitu ya. Rumusnya seperti yang soal pertama tadi. Delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000
dibagi P dikalikan KB. Gitu ya. Sehingga dari sini gramnya saya ganti 18, MR-nya 180, P-nya 1000. Mohon maaf, atas 1000-nya tetap ya. P-nya adalah 500 karena massa airnya 500, KB-nya 0,52. Ya. Nah, ini kalau kalian hitung, nanti ketemunya adalah 0,104 derajat Celcius. Oke. Nah, yang ditanyakan, kita baca kembali soalnya, titik didih larutan. Nah, kalau titik didih berarti TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Gitu ya. Nah, karena ini, perhatikan ada kata dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti air sebagai pelarut. Gitu ya. Nah, TB itu apa? TB adalah titik didih. Titik didihnya pelarut berarti air. Titik didihnya air adalah 100. Gitu ya. Maka sama dengan 100 derajat C ditambah delta TB-nya ini tadi. Paham ya? Jadi 100-nya memang tidak ditulis karena air mendidih pasti di suhu 100. Gitu ya. Misal ada soal yang Pak, soalnya nggak pakai air, pakainya benzena. Nah, nanti pada soal akan tertulis TB dari benzena, gitu ya. Karena benzena sebagai pelarut. Oke, sekali lagi. Jadi pelarutnya karena pada soal ini menggunakan air, berarti TB-nya menggunakan TB air. Tapi kalau misalkan nanti pelarutnya pakai alkohol, maka TB-nya pakai TB alkohol. Itu ya, biasanya di soal sudah disertakan. Oke. Baik, berarti ini kita jumlah 100 ditambah 0,104, maka hasilnya adalah 100,104 derajat Celcius. Itu ya. Nah, tipe seperti ini biasanya banyak siswa yang biasanya berhentinya di sini aja ngitungnya. Ya, dia berhenti menghitung di 0,104. Ya, itu sering terjadi. Ya, dia lupa bahwa TB larutan itu masih harus ditambah TB dari pelarutnya lagi. Itu ya, karena pelarutnya pakai air berarti cukup tambah 100. Gitu ya. Kalau misalnya Pak dia pakai bensin, ya nanti di soal pasti diketahui titik didihnya bensin. Gitu ya. Jadi khusus air saja memang tidak ditulis. Oke. Begitu juga nanti untuk bab tentang penurunan titik beku. Nah, titik bekunya air adalah 0. Gitu ya. Nah, maka nanti di soal tidak akan ditulis kalau 0. Gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi apa yang ditanyakan mohon dibaca lebih teliti. Apakah itu kenaikan ataukah itu titik didih. Gitu ya. Kalau kenaikan berarti stopnya hanya di delta TB yang ada segitiganya. Itu artinya kenaikan. Kalau tidak ada kata kenaikan tapi langsung seperti ini, maka yang ditanyakan adalah TB larutan. Oke, soal berikutnya. Sebanyak 1,41 gram zat X dilarutkan dalam 20 gram aseton. Nah, berarti dalam hal ini asetonnya sebagai pelarut. Gitu ya. Sehingga terjadi kenaikan titik didih 0,5 derajat C. Ya, maka MR dari zat X adalah berapa? Ya, di sini diketahui KB-nya aseton 1,67. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Zatnya adalah zat X yang dimaksud bersifat non-elektrolit. Kemudian masanya 1,41 dari sini. Kemudian, oke, nah di sini saya tuliskan aseton sebagai pelarut. Ya, berarti massa asetonnya 20 gram. Kemudian, nah, KB dari asetonnya 1,67. Nah, ini kemudian titik didihnya 0,5. Yang ditanyakan adalah MR. Oke, nah maka
Ya, kita langsung pakai rumus delta TB-nya. Delta TB sama dengan gram dibagi MR kali 1000 dibagi P dikalikan KB. Oke, sehingga, nah, delta TB-nya tadi yang 0,5 saya ubah jadi setengah. Itu ya, gramnya 1,41, MR-nya yang ditanya, ya, gram ini maksudnya miliknya yang X ya, miliknya zat X. 1000-nya tetap per P. Nah, P adalah massa aseton. Ya, karena asetonnya sebagai pelarut. Oke. Nah, untuk mempermudah perhitungan, 0 yang ini, nah saya coret dengan yang di atasnya. Kemudian 2 yang ini, ya, bisa diperhatikan, saya coret dengan 2 yang ada di kanan. Gitu ya. Sehingga MR sama dengan, ya, saya tuliskan ini 1,41, ya, kalian bisa kalikan dengan 100 dulu. Makanya di sini saya nulisnya 141, kemudian dikalikan 1,67. Gitu ya. Nah, ini kalau kalian pakai bantuan kalkulator, memang ketemunya 235,47. Ya. Nah, karena ini MR, maka ya kalian bisa dibulatkan menjadi 235. Gitu ya. Jadi seandainya tipe soalnya adalah soal pilihan ganda, ya, maka kalian cari yang bentuknya bulat, ya, 235, atau mungkin ada yang mau dibulatkan ke 235,5 boleh, ya, nggak ada masalah. Oke, baik. Nah, soal berikutnya, sebanyak 18 gram glukosa dengan MR 18 dan sejumlah X gram urea dengan MR 60 dilarutkan dalam 400 gram air. Oke, jadi dua-duanya ada gula dicampur urea dimasukkan dalam 400 gram air. Jika KB-nya air 0,52 dan kenaikan titik didih larutan campuran di atas, ya, jadi campuran antara glukosa dan urea itu hanya naik sebesar 0,39, ya, maka berapakah nilai X-nya, ya, atau X-nya tadi kan di sini dikatakan X gram urea. Ya, maksudnya ureanya ada berapa gram. Itu yang ditanya. Oke. Baik, kita tulis terlebih dahulu. Zatnya adalah glukosa ditambah urea. Itu ya, agak saya singkat tulisannya glu, maksudnya glukosa ditambah urea. Ya, karena dua-duanya non elektrolit berarti nggak ada masalah. Ya, yaitu non elit dengan non. Oke. Kalau sudah masanya glukosa 18 gram, kemudian masanya urea adalah X gram, KB-nya air 0,52. Oke, kemudian delta TB campurannya adalah 0,39. Nah, yang dicari adalah X-nya ada berapa gram. Oke. Nah, kalau sudah, maka langkah pertama kita cari dari sini dulu. Ya, delta TB campuran sama dengan delta TB miliknya glukosa ditambah delta TB miliknya urea. Oke, kalau sudah, kita ganti delta TB campurannya dengan angkanya, yaitu 0,39, bisa dilihat di sini. Nah, delta TB-nya glukosa kita pakai rumus. Gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KB. Tentu MR-nya miliknya glukosa, karena miliknya glukosa. Yang miliknya urea, rumusnya sama, tapi MR-nya milik urea. Oke, kalau sudah, ya, berarti kan di sini ada yang sama ya, lihat 1000 dibagi P kali KB. 1000 dibagi P kali KB. Ya, nah maka bentuknya bisa saya ubah menjadi seperti ini. Ya, yang ini tetap. Ya, nah yang ini sama ini saya ambil gram dibagi MR glukosanya ditambah gram dibagi MR ureanya. Oke, ingat gram ini tentu saja miliknya masing-masing. Ya,
Yang MR glukosa berarti atasnya adalah gram miliknya glukosa. Yang MR urea tentu atasnya adalah gram miliknya urea. Oke, kalau sudah 1000 per P. Ya, ini tetap kali KB. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita ganti yang diketahui 0,39-nya tetap, gramnya saya ganti 18, MR-nya 180, gram miliknya urea adalah X, MR-nya adalah 60. Oke, lihat di sini. Ya, urea MR-nya 60. Oke, kemudian 1000 per 400, 1000-nya tetap, T-nya 400. Ya, 400 gram air. Oke, mohon maaf lupa tidak saya tuliskan di sini. Ya, nah di sini ada kata mohon maaf 400 gram air. Gitu ya, jadi 1000 per 400. Kemudian KB airnya 0,52. Oke, sehingga nah, oke bentuknya hanya kita ubah ini saja. 18 dibagi 180 adalah 0,1. Kemudian 1000 dibagi 400 adalah 2,5. Oke, kalau sudah ya karena tempatnya tidak cukup saya ke slide berikutnya. Yang terakhir saya tulis kembali. Ya, yang ini, yang terakhir ini saya tulis ulang biar kalian tidak bingung. Oke. Baik, saya tulis kembali 0,39 sama dengan 0,1 plus X per 60 kita kurung kali 2,5 kali 0,52. Sehingga kalau kita hitung seperti ini 0,1 ditambah X per 60 sama dengan 0,39 yang ini dibagi perkaliannya ini. Oke, nah perkalian ini adalah 1,3. Itu ya. Sehingga dari sini kalau kalian bagi ketemunya adalah 0,3. Oke. Sehingga nah, ini ya, yang ini tetap, yang ini adalah 0,3. Oke. Nah, kurungnya bisa kalian lepas ya. Jadi kurungannya bisa dihapus nanti. Kemudian 0,1-nya bisa pindah ke kanan. Jadi minus. Ya. Sehingga saya hanya nulis seperti ini saja. Nah, X per 60 langsung sama dengan 0,7. Paham ya? Jadi 0,1-nya pindah ke kanan. Jadi 0,3 dikurangi 0,1. Maka sisanya adalah 0,2. Oke, kalau sudah, nah berarti nilai X-nya adalah perkalian ini. Ya, jadi 60 dikalikan 0,2. Oke, sehingga X-nya ketemu 12 gram. Oke. Nah, baik, inilah video yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share kepada kalian pada hari ini. Ya, semoga video ini bisa membantu kalian ya dan belajarnya agar lebih mudah, gitu ya. Oke, baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.